Ya baik, terima kasih. Dan saat ini kami dari kelompok ED Jalan akan mempresentasikan hasil desain teknik jalan dan jembatan tugas manajemen horizontal. Kami beranggotakan 5 orang, ada Fabrizio Rotikan, Piero Subo, Rio Nani, Mikael Romero, dan Frilianda Mamuaya. Masuk ke manajemen horizontal. Ini adalah satu proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alinyemen horizontal ini juga terdiri atas bagian garis lurus atau tangan dan bagian garis lengkung atau tengkungan. Perencanaan alinyemen horizontal sebagian besar menyangkut perencanaan tikungan yang diusahakan agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Alinyemen horizontal lazim disebut sebagai trase jalan atau garis sumbu jalan. Itu merupakan garis proyeksi dari sumbu jalan tegak lurus terhadap bidang datar. Alinyemen horizontal pada umumnya terdiri dari serangkaian garis lurus yang menggambarkan bagian jalan dan titik patah atau titik belok. Dan lengkungan horizontal yang menggambarkan potongan garis lurus antara yang satu garis horizontal ini juga disebut tikungan jalan yang merupakan bagian jalan yang paling kritis bila ditinjau dari faktor keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna. Tikungan SCS atau Spiral Circle Spiral merupakan lengkung yang terdiri atas bagian lengkungan circle dengan bagian peralihan spiral untuk menghubungkan dengan bagian yang lurus FC atau full circle. Dua bagian lengkung di kanan kiri FC itulah yang disebut spiral. Lengkungan SCS memiliki radius dan sudut tikungan yang relatif sedang. Pada gambar ini, ini adalah gambar geometri dari desain jalan pada Civil 3D. Dengan software ini, kita menghitung jarak dengan cara grafis, dengan memperhitungkan jarak D1, D2, dan D3 dengan cara menghitung menggunakan aplikasi AutoCAD Civil 3D. Caranya adalah dengan menggunakan perintah di Malignant atau DAL pada aplikasi AutoCAD Civil 3D dan menarik ukuran dari ujung garis trase D1 ke ujung D1 sebelahnya. Dengan demikian, jarak dari D1 akan diketahui secara grafis. Begitupun dengan garis D2 dan D3. Pada gambar kali ini adalah contoh perhitungan trase untuk alinyemen, yang di mana pada titik A, IP1, IP2, dan B itu dimasukkan titik koordinat trase dari X dan Y dengan perhitungan jarak D1, D2, dan D3 menggunakan rumus yang dimasukkan dalam Excel. Kita juga dapat menghitung sudut D1 dan D2 atau sudut dari jalur peralihan di jalan menggunakan software Excel. Berikut adalah perhitungan medan jalan dengan kecepatan yang umum digunakan, di mana pada bidang datar, jalan arteri, kecepatan yang digunakan umumnya 70 sampai 120. Pada jalan kolektor, 60 sampai 90. Pada jalan lokal, 40 sampai 70. Dan pada bidang bukit, jalan arteri umumnya menggunakan kecepatan rencana 60 sampai 80, jalan kolektor 50 sampai 60, jalan lokal 30 sampai 50. Dan pada medan pegunungan, kecepatan yang digunakan umumnya 40 sampai 70 untuk jalan arteri, 30 sampai 50 untuk jalan kolektor, dan 20 sampai 30 untuk jalan lokal.
Kemudian kita masuk pada perhitungan medan jalan, pembacaan kontur dari stationing. Dari perhitungan pembacaan kontur ini akan digunakan dalam perhitungan alignment horizontal. Next. Kemudian berikut perhitungan tikungan alignment horizontal, SCS atau spiral circle, spiral. Rumus perhitungannya, yang pertama, sudut defleksi, besarnya perubahan antara garis tikungan dinyatakan dalam derajat radian, yaitu delta 1 sama dengan B1 kurang A1. Dan yang kedua, air min, yaitu jari-jari minimum yang diperoleh dari perhitungan kecepatan dan gaya sentrifugal, yaitu air min sama dengan V pangkat 2R per 123 kali E max tambah F max. Yang ketiga, LS, yaitu panjang spiral atau panjang lengkung peralihan. Rumusnya LS sama dengan B kali E per N. Yang keempat, theta S, yaitu sudut defleksi di sepanjang spiral. Rumusnya theta S sama dengan 90 kali LS per Pi kali 210. Yang keenam, ekses koordinat titik akhir spiral terhadap titik awal horizontal. XS sama dengan LS kurang LS pangkat 3 per 40 kali 210 pangkat 2. Yang ketujuh, YS koordinat titik akhir spiral terhadap titik awal vertikal. YS sama dengan LS pangkat 2 per 6R. Yang ke-8, K atau konstanta spiral. K sama dengan XS kurang RS sin theta S. Next. Selanjutnya yang ke-9 P, yaitu offset antara garis singgung dan lengkung spiral, yang dimana P sama dengan YS kurang R dalam kurung 1 kurang cos theta S. Yang ke-10 ES, yaitu panjang elemen spiral atau dari titik singgung ke lingkaran, yang dimana ES sama dengan dalam kurung R plus P per cos delta per 2 kurang R. Yang ke-11 ada TS, yaitu panjang elemen spiral, yaitu dari PI ke awal spiral, yang dimana TS sama dengan R plus P tan delta per 2 tambah K. Yang ke-12 ada theta C, yaitu sudut defleksi di sepanjang spiral atau delta kurang 2 theta S. Yang ke-13 ada LC, yaitu panjang lengkung lingkaran utama atau circle, yang dimana LC sama dengan RC kali theta C atau rad. Yang ke-14 ada L, yaitu total panjang lengkung atau spiral, circle spiral, yang dimana L sama dengan LC plus 2LS. Lanjut. Di sini ada perhitungan tikungan elemen horizontal yang kami hitung dalam Excel untuk lengkung SCS atau spiral circle spiral. Lanjut. Ini juga ada gambar yang kami buat dalam aplikasi atau software AutoCAD, gambar hasil rencana tikungan SCS atau spiral circle spiral. Next. Baik, kita masuk pada perhitungan tikungan elemen horizontal atau full circle. Dan perhitungan full circle ini memakai beberapa rumus, yaitu pertama, rumus sudut defleksi, besarnya perubahan antara garis lurus tikungan dinyatakan dalam derajat dan radian. Kedua, R min, yaitu jari-jari minimum yang diperoleh dari perhitungan kecepatan dan gaya sentrifugal. Ketiga, LS, yaitu panjang spiral atau panjang lengkung peralihan. 4, TC, yaitu titik perubahan dari tangan ke ujung lengkung circle. Keenam, EC, yaitu jarak dari
tengah-tengah busur lingkaran ke pusat perpotongan. Ketujuh, LC, yaitu panjang lengkung lingkaran utama. Lanjut. Setelah kita menggunakan rumus itu, kita masukkan ke dalam Excel, dan hasilnya sudah terlihat pada Excel di bawah ini. Lanjut. Setelah kita melakukan perhitungan menggunakan rumus yang kita masukkan ke dalam Excel, kita memasukkan datanya ke dalam Civil 3D dan AutoCAD. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.